statistik yang parametris bahwa sampel sebagai sumber data yang mana harus diambil secara random atau disebut random sampling. Nah, random sampling ini memberikan peluang sama kepada seluruh anggota populasi yang mana dapat dipilih sebagai anggota sampel. Nah, sampel yang baik itu adalah sampel yang representatif, mewakili populasi, di mana berapa anggota sampel sama dengan tingkat kepercayaan dikehendaki. Contohnya, kepercayaannya itu 100%, maka ukuran sampel dan populasi akan sama. Sedangkan kalau misalnya tingkat kepercayaannya 95%, maka ukuran sampel akan lebih kecil dari ukuran populasi. Untuk selanjutnya itu menentukan ukuran sampel berdasarkan tabel yang sudah diteliti oleh peneliti. Nah, yang pertama itu tabel Isaac M. Michael itu tahun 1911, setelah Smith ML tahun 1913. Di mana cara menentukan jumlah sampel yaitu pertama tentukan ukuran populasi yang akan digeneralisasi, kemudian menentukan arah signifikan dari alfanya. Nah, untuk yang kedua itu tabel Kretzky, Robert V. Morgan, dan Deleuze, di mana penggunaan tabel Kretzky-Cook ini untuk penelitian survei baik deskriptif, korelatif, prediktif maupun eksplanasi, yang mana tingkat kepercayaan hanya 95% atau signifikannya itu 0,05. Nah, tabel ketiga itu tabel nomogram, di mana terdiri dari 3 skala. Yang pertama itu presentasi populasi yang diambil sebagai sampel, contohnya itu 1% sampai 99%. Kemudian yang kedua itu tingkat kesalahan atau taraf signifikan alfanya itu yang dikehendaki dari 0,3% sampai di atas 15%. Nah, yang ketiga itu skala untuk ukuran populasi. Selanjutnya ada menentukan ukuran sampel itu menggunakan rumus Solvin, di mana asumsi tingkat keandalannya itu 95%, sehingga alfanya itu 0,05. Di mana rumusnya itu S sama dengan N per N kali D kuadrat ditambah 1. Untuk S-nya itu ukuran sampel, N itu ukuran populasi, dan D-nya itu adalah signifikasi yang dikehendaki. Nah, di sini ada contoh. Diketahui ukuran populasi sebanyak 240. Nah, berapa ukuran sampel pada taraf signifikasi 5%? Nah, kita jawab. Jadi rumusnya itu S sama dengan N per N dikali D kuadrat ditambah 1. Nah, kita masukkan nilai populasinya itu 200, N-nya sampelnya itu 240. Kemudian N-nya populasi. Kemudian nilai tarafnya itu sebanyak 5%. Jadinya 0,5 kuadrat ditambah 1. Jadinya S sama dengan 240 per ini 1,6, maka S itu sama dengan 150. Nah, dengan demikian ukuran populasi sampel minimum yang diperlukan itu sebanyak 150. Nah, untuk selanjutnya berdasarkan rekomendasi ahli, di mana dalam rekomendasi ahli itu menentukan ukuran sampel dari sebuah populasi itu perlu dipertimbangkan sebab pendapat mereka, yang mana telah melalui serangkaian uji atau analisis statistik dan pengalamannya sebelum mengeluarkan pendapat. Nah, yang pertama itu Roscoe.
dia berpendapat ukuran sampel itu sebaiknya lebih dari 30 dan kurang dari 500, yang mana sesuai untuk sebagian besar penelitian. Nah, ketika sampel dibagi ke dalam subsampel, maka ukuran sampel minimum yang dibutuhkan 30 untuk masing-masing kategori. Lalu dalam penelitian multivariat, di mana termasuk analisis regresi, itu ukuran sampel haruslah beberapa kali atau 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Kemudian untuk penelitian dengan kontrol eksperimen yang ketat, di mana ukuran sampel itu 10 sampai 20 per kelompok. Kemudian dari Gay dan Deal tahun 1992, di mana untuk penelitian deskriptif sampel itu harus 10% dari populasi. Namun jika populasi itu kecil memungkinkan 20%. Nah, dalam penelitian korelasional itu setidaknya 30 sampel yang diperlukan untuk membangun sebuah hubungan. Lalu untuk penelitian eksperimental sampel minimumnya itu yang diperlukan sebanyak 30 per kelompok. Nah, yang ketiga itu Crewell. Nah, di mana sekitar 15 partisipan untuk masing-masing kelompok dalam penelitian eksperimental. Nah, sekitar 30 partisipan itu untuk penelitian korelasional yang terkait dengan beberapa variabel. Kemudian sekitar 350 individu itu untuk penelitian survei, tetapi ukuran ini akan bervariasi tergantung beberapa faktor.